Gimana, Nas? Gimana, guys? Gue cuma bisa bilang ini tim sudah keterlaluan tololnya Parah ya? ya. Kita sebagai fans cuma bisa mengelus dada sekarang ya, tinggal menunggu kapan Ten Hag dipecat. Iya. Saya yakin 100%, bahkan 1000% saya yakin kali ini Ten Hag pasti dipecat. Karena apapun alasannya, kekalahan 4-0 dengan bahkan hampir 5 ya. Bisa 6 juga tuh. Tanpa satu serangan yang berarti. Betul. Betul. Ya. Kalian kalau lihat highlightnya, yang belum nonton lihat highlightnya, even tidak ada satu serangan pun ke gawang, meskipun secara statistik ada 2 shoot on goal, Tapi sampah. sampah semua ya. Gua Gue mengerti udah nolir. ya, Satu gol. tetap beramat Indian 2 gol dianulir. Iya. tapi tetap apa namanya, kalau menurut gua ini nggak bisa diterima ya. Gini, kenapa kok gue bilang pasti dipecat ya? Kenapa ya? Karena kita lihat next match, beberapa match ke depan, Iya. MU hampir pasti tidak akan mendapatkan poin. Poin. Betul. Arsenal, Newcastle, Brighton, City, Brighton. Paling mentok Brighton. Itu pun away loh, Brighton. Brighton juga Lagi hancur. mungkin sama kayak gitu. Iya. Secara kualitas lah ya. Let's say kita bilang Tapi seperti itu. lagi hancur juga. Lagi jelek juga. Tapi kalau lawan MU selalu bagus, Pak. Tapi CP kemarin tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat loh. Nggak bagus. Nggak, posisi klasmen dia juga 14 kan? Ya belasan. Iya. Ya kan? Berarti kan secara overall dia musim ini juga Ya memang tim Goyang-goyang. tim tengah, Pak. Emang. ke bawah malah. Iya. Berarti gini separah itu, Pak. Bener-bener di apa ya? Kosong, Pak. Belakang tengah ke belakang tuh kosong. Menurut gua salah Ten Hag adalah nggak ada DM kita. Yang Casemiro, main ada Eriksen kan, Oh, iya. yang nggak bisa duel. Seharusnya ada Amrabat kan. harusnya. Akhirnya babak 2 baru dimainin kan. Tapi juga nggak ngefek juga ya. Itu perlu beli tuh apa? Di permanen ini berarti tahu. Hei, gua nggak tahu lagi lah. Pokoknya gua nonton kemarin cuma babak pertama doang. Ya, udah males ya. Abis itu udah 2-0, udah gua Udah seperti biasa ya. bodoh amat. Saya tidur mendingan ya. Buat apa gitu loh. Emosi ya. Iya, cok. melelahkan. Memang melihat MU sekarang sangat-sangat melelahkan ya. Apalagi nggak ada Bruno. Mengenaskan sih. Tadi Iya. malam tuh semalam benar-benar mengenaskan. Kayak lu bilang lihat Bruno. Iya. Nggak ada Bruno abis. Abis. Sumpah, cok. Tapi Mon kan cukup oke mainnya kemarin. Oke dari Hongkong. Oke, itu Nggak kelihatan, cok. Iya, Mon tuh nggak kelihatan. Nggak cukup. Nggak kelihatan sama sekali. Ya cuma passing-passing tengah doang. Ya. Tapi ya nggak ada terupas-terupas yang Nggak ada berbahaya juga. Aktor. Iya, nggak ada terupas berbahaya juga. Tidak punya kreasi. Nggak bisa menggantikan peran Bruno ya. Yes, Sangat jauh sekali, Pak. Passing-passing kan ya pakai U18 juga bisa. Iya. Cuman passing doang ke depan dan belakang. Iya. Nggak ada kreasi yang benar-benar apa ya, menekan lawan, membahayakan. Tim ini ibaratnya berbahaya lah. Ya. Minimal Ada. berbahaya lah untuk mengancam gawang Ada. lawan itu nggak ada. Gak ada sama sekali, sumpah. Tuh, Aduh, apalagi Garnacho bareng sama AWB. Tommy. AWB, cuk. Ya. Iya. Sebelah kiri, Sancho, AWB. Udah. AWB ini tolol cuy. Nggak, atau Tolol. udah tolol. Nggak. Itu nggak bisa Iya. itu personal aja. Dan kalau gua lihat kemarin tuh mereka udah mas main, udah gak ada gairah. Udah gak ada gairah sama sekali, Pak. Betul, setuju. Dalot, Eriksen tuh mukanya tuh udah biasa aja, Iya. udah gak ada semangatnya. Iya. Sumpah. Nggak, ya emang lu sekarang di IPL apa yang lu kejar sih? Iya. Udah nggak ada. Gak ada. Lu sekarang udah disalip sama Chelsea sekarang. Ya kan? Ya udah, mau gimana, Cok? Lu mau main apa sekarang? Buat ini Pemain peringkat berapa ya, Mia? Apa nih? 8, 7 Chelsea. 7 Chelsea. Dengan poin yang sama ya, betul ya. Parah, Pak. Lalu sekarang mau main di IPL, mau apa yang lu kejar sih? Sekarang Iya. posisi kayak gini. Kita udah pasti kalah taruhan juga sama Edwin. Itu pas. Arsenal kita gua rasa kehilangan poin. Barusan kemarin lu bilang kan, Lu rasa? dalam pertandingan ini Maksudnya siapa yang Rasa. hilang poin itu siapa? Arsenalnya atau kitanya? kitanya, masa Gue tuh gak usah lu rasain dah. Lu rasa? sorry gua ralat. Maksud gua mending kita kalah deh sekalian. Iya. Ya kan? Arsenal juara. Ya kan? Ya udah, hancur sekalian. Iya, hancur sekalian lah. Gak usah masuk UECL sekalian. WCL ya benar. Ya nggak perlu, nggak penting. Final PLFA kan masih dapat ini satu slot di. Bener nggak sih? Kalau informasi yang gue dapat itu bener nih. Maksudnya kayak, kalau kita kan sudah masuk final Piala Final, FA, apa? Kayaknya tetap peringkat juga menentukan sih. tetap bersuara berarti. Loh, kan Enggak peringkatnya harus menentukan juga. Emang lu Iya. final PLFA terus lu peringkat 12 itu lu dapat satu slot untuk. iya, itu Nggak tahu gue bakal itu. aturan yang dulu. Iya. Kalau lu juara Piala FA, itu langsung otomatis masuk Ke Eropa. Eropa. Zamannya Sir Alex tahun 2008. Gue nggak tahu yang kali ini gue Nggak, nggak tahu. masih ada nggak? Iya. Gitu. Iya. Gue baca komen ada yang bilang juaranya udah pasti City. Misalnya City, Iya. dia kan udah pasti peringkat 1, 2, 3. Iya. Ya. Mungkin Ke Champions League, Pasti pasti ke Champions Champions League. UCL, Iya. ya kan? Kita mau juara FA atau enggak, Hmm. satu slot itu udah dapat ke kita, UEFA Iya. Eropa. Tapi tetap gue gak pantas juga. Iya, emang nggak Nggak pantas lah. usah. Iya.
Ini nggak usah musim depan tuh udah fokus IPL aja. Domestik aja udah. Nggak usah pikir Eropa, UECL apa segala macam nggak usah. Ya. Iya. Bahkan UECL pun gue bilang kita nggak pantas Cuk masuk Nggak. UECL itu. Buat apa juga, nggak ada gunanya, nggak ada gengsinya juga, Pak. Sampah Cuk. Mendingan fokus di IPL aja musim depan. Biar Udah. musim depan juara UECL lo gue nggak bangga. Cuk. Iya, biasa aja. Sampah banget mainnya. Ya lawannya tim-tim papan tengah juga kan. Ke bawah malah. Makanya, Pak. Nggak jelas tim-tim nggak jelas. Kalau Casemiro gimana kemarin? Apa ya? Nah, tapi kalau menurut gua Yang gol pertama Olise itu dia sama sekali lu apa nggak ya? bisa nyalain Lewatin begitu gampang. lu nggak bisa nyalain Casemiro lah. Dia kan baru 2 pertandingan ini jadi back kan. Dan dia emang bukan defender. Dan bukan Bukan back. Bukan posisi Iya. aktifnya. Itu pun kemarin gol pertama kan dia maju sekali itu ke depan, Pak. terlalu jauh. Terlalu jauh ke depan, Pak. Itu masih naluri DM-nya masih ada, Pak. Yes. Tapi kan wajar, Harry Maguire juga sering maju ke depan, jauh sekali. Pasti. Sering sekali. Lu pikir gol menit akhir Kan kan Maguire sering tolol. dari Finlandia. Kenapa contohnya Maguire? Sering sekali. Gue tolol juga masalahnya. Wajar sekali ketika lu main 4 back terus posisi lu ngepres atau lu nyerang, satu back lu pasti Enggak yang ikut membantu yang penyerangan nggak dimiliki tuh. Iya. yang nggak dimiliki Casemiro tuh adalah membaca situasi menurut gua. Itu momen krusial ya. momen krusial yang nggak dapat bola gitu loh. Ini yang Lu anjing. harus dapat bola kalau kaki gitu minimal foul, Cuk. Minimal dipolin. Lu kalau udah lepas itu ya kosong, Pak. Yang gua takutkan ini satu ya, Ah. tahu kalian setuju nggak? Ini kita kemarin udah bawa Olise nih. Polisi ya. Sebelumnya udah ada berita, Iya, kita makanya. incer. Iya, Ini market value naik dong pasti Naik, dong. ya, Cetak 2 gol. Gol keduanya roket lagi. roket lagi. Itu tidak akan bisa dilakukan Anthony, setuju ya tentang itu ya. Dia latihan kakinya bengkong juga nggak bisa nendang kayak gitu si anjing ini ya. Tidak juga loh. Tidak juga ya, setuju ya? Tidak. Ya. Dibeli nih. Bisa. Contoh misalnya, set Depan. 60 kasih 70 set beli. Kayak Oke. tai dia. Itu yang gue takutkan, bro. Yang gua lihat tuh Olise tuh mirip Rashford sebenarnya gaya-gaya mainnya ya. Kayak mainnya. Iya. Tapi lebih tenang. Kayak Lebih gua malah mikir ya, kenapa Rashford jadi inti Stabil. terus ya? Hah? Karena pas latihan kan lawannya sesama MU. Iya, sampai Dia mainnya bagus kayak Olise nih. Jadi kalau dia bagus dia main. Pas main lawannya kan baik-baik orang lain. Iya, Mainnya hancur. hancur. Iya makanya. Karena lawannya MU. Karena sama MU mainnya bagus dia. Ya, Mirip-mirip bisa masuk jadi, akal, Cok. masuk akal. Karena di latihan Rashford bagus terus gitu loh. Iya, bisa. Makanya yang Jadi, menurut gua dua orang yang paling senang dengan hasil pertandingan kemarin ya Rashford sama Bruno. Iya. Rashford karena yang sering dikambing hitamkan, akhirnya dia pastilah lu kalau jadi Rashford juga lu pasti dalam hati ada kayak kan lihat fans ini anjing jangan nyalain gua. Ini tim justru kalau nggak ada gua tambah tai. Ya, satu. Bruno juga gitu kan. iya. Bruno juga sering kali kan jadi kambing hitam tuh. Iya, Iya, benar. Ya. diganti lah. Oh iya apa? Tambah tai nggak ada Iya. Bruno. Tambah tampak. Tapi kalau Bruno hancur. jujur gua nggak ini lah. Ya, Nggak kita tahu efeknya lah. efeknya gila banget Pak Kalau Bruno, nggak ada Pak. Bruno, Iya. kekuatan kita tuh berkurang 50% lebih, Iya. ya kan? Ada Bruno, nggak menjamin menang, tapi Iya. paling nggak kreator serangan tuh ada. Iya. Kalau Rashford ada nggak ada dia sama aja. Gua Hmm. bilang. Sama aja, Sama aja Rashford Garnacho sama Anthony juga bisa. ya kalau lebih sama kok. Iya, mereka kualitasnya kan sama. butuh kreasi peluang, Iya, ya iya. kan? Iya. Mereka butuh kreator. Iya. Siapa yang bisa supply gua? Iya. Ya kan? Kalau nggak ada yang supply, kalau mau dibilang oke, cuman passing-passingan doang ya. U18 juga bisa. Dinamis kan. Gitu loh. Kata-kata itu kan diminta Ten Hag kan. Dinamis, lebih dinamis. Ya dinamis sih, cuma ya nggak kemana-mana, Pak. Ya udah, stabil. Stabil aja situ aja, di tengah-tengah aja, Pak. Ya udah, yang diminta stabil ya udah gitu-gitu Ya aja. itu aja, Pak. Sumpah nggak ada efek berarti apapun, Bu. Tapi aku nggak mau nyerang Mount karena dia kan Ya. kutat dengan cedera. Iya. Betul, Ya, betul. Belum Setuju, fit setuju. 100% lah mungkin ya. even Johnny Evans kemarin itu Don't fit ya. Akan. dipaksakan, Iya, iya. nggak ada pilihan lagi. Iya. Mungkin siapa? Kambala juga nggak ada. Iya. Amrabat. Amrabat, Prediksi gua kemarin Casemiro Amrabat sih disusun Iya. line up. Itu aja yang salah. Gua nggak tahu Evans sudah balik. Oke lanjut. Amrabat kayaknya juga nggak mungkin diperpanjang juga, Iya. ya kan? Kayaknya nggak cocok di IPL. Jadi gue ya apa ya, kalau mau dibilang ini sampah, kecewa. Tapi kalau untuk nunjuk satu orang pemain sekarang udah nggak bisa gue nggak bisa ngomong sih siapa Iya, iya. yang harus disalahin. Ini kan Nggak ada, udah hancur nih. iya, Musim terancur ya. terancur. Iya, iya. Poin yang didapat juga nggak melebihi Moyes kan? Makanya Bakalan terbanyak kemarin juga. tuh gua pas baca yang si wawancaranya Gary Neville sama si siapa? Ten Hag. Ten Hag, kan ada pertanyaan kenapa lu nggak main defensif, Yes. ya kan? Karena defense-nya kan hancur banget kan, gampang banget kebobolan. Kenapa lu nggak main defensif baru ini kan? MU kan mainnya sporadis banget kan, tetap main sporadis. Ya terus kata Ten Hag bilang katanya, gua nggak bisa ubah posisi permainan gitu aja, Iya. karena kan nanti yang cedera bakal balik lagi. Nanti begitu cedera yang balik, kita dari pemain bertahan jadi berubah lagi kan, jadi pemain menyerang lagi kan. Jadi itu kayak buang-buang waktu, ngerti gak lo? Udah ya mendingan kita fokus
nyerang, nggak apa namanya ya, uji kreasinya juga lah sekalian lah. Pokoknya cari peluang terus untuk nyetak gol. Dia lebih prefer kayak gitu. Masuk akal juga sebenarnya. Membiasakan pemain ini untuk bermain Main nyerang aja juga. maunya dia. Iya. Kayak gitu ya. Cuma kalau lu main defensif, ntar kalau pemain yang lainnya cedera baik lagi, ubah lagi. Dia bilang itu jadi buang-buang waktu. Ya masuk akal. Makanya, terus pas gue kemarin nonton, iya juga ya. Maksudnya lu kayak nggak ada Bruno satu aja. Lu ubah taktik bermain aja buat nyerang. Kacau, Pak. Langsung. Gimana lu ubah dari defensif ke attacking lagi, Pak? Ya pasti kayak kacau juga, sama aja. Jadi intinya mesti gimana tahu? Ya nggak sesuai aja lah, udah. Gak sekarang manajemen juga diem aja. Kita udah memalukan sekali kalah 4-0 lawan Crystal Palace ya. Terus next kita akan menghadapi Arsenal dan meskipun di home, mungkin 0-3 itu skor yang sangat-sangat mungkin ya. Dan didominasi habis tanpa dari center back. Lu bayangin Evan Casemiro ya. Habis kena minggu nanti. 12 ya. Penonton aja serem loh, Pak. Habis yuk. Ini pembantaian drill apa ya? Pembantaian lah. Massacre, betul kata-kata yang tepat. Terus lawan Newcastle juga gua rasa pasti kalah lah. Ya, Newcastle kalah lah. Newcastle lagi bagus banget lagi sekarang. Mainnya di kandang siapa sih? Hah? Mainnya? Siapa? Arsenal home. Karena kita ya. Oh ya, Newcastle juga. Newcastle kita juga home. Brighton yang away. City kita di Wembley, Brighton aja yang away. Udah terakhir itu. Harapan cuma satu-satunya cuma di Brighton untuk curi poin. Yang bisa menyelamatkan Ten Hag ini kalau somehow gimana caranya dengan kondisi seperti ini dia bisa mengangkat Piala FA. Itu aja yang benar sih. Itu aja sih. The best skenario buat Ten Hag. Tapi itu kan kemudian kecil nih. Kita sebagai fans setuju lah ya. Kalau dia kalah lawan City, gua yakin 100% dia dipecat sih. Iya. Kayaknya sih. Pasti. Padahal pemain juga bilang ya, nyawa lu tinggal 3 pertandingan ini doang nih. Habis itu lu habis, Pak. Iya nih. Pas tadi 3 pertandingan ini malah poin 1 ya? Lawan Sheffield ya? Burnley Sheffield. Burnley kemarin. Oh, Sheffield. Burnley sama kalah lawan CP. Iya, cuma dapat 4 poin ya. Burnley 1. Sheffield 3. Sheffield kita menang ya? Menang dong. 4 poin. Ya 4 poin doang. Harusnya kan bisa dapat 9 poin, Pak. Yoi. Itu yang paling penting tuh 3 pertandingan ini. Cuma ya kalau kayak gini hasilnya sih berat sih, Pak. Lu lihat loh kemarin susunan pemainnya. Itu kayak pramusim, Cok. Iya, Cok. Sumpah. Cadangannya loh, Collier lah, Ethan Whitley lah yang dibawa. Ampas lah yang dibawa. Terus apa lagi? Amat, ya. Itu kayak lu pergi pramusim, Cok. Iya. Pergi ke Australia lagi pramusim di US. Bawanya yang bocah-bocah gitu. Iya. Taruh di cadangan semua. Pemain-pemain yang bocil-bocil nggak jelas. Tapi kalau dulu bandingin ya, line up-nya CP sama MU, ya nggak tahu sih, mungkin MU emang tim besar sih ya, jadi pemainnya gampang dikenal ya. Sebenarnya not bad juga gitu loh. Ya siapa? Punya MU. Not bad tapi udah bukan marketnya. Tapi banyak yang nggak di posisinya. Habis kasih udah. Ya cuma masalahnya adalah menurut gue sih DM-nya itu lah terlalu lemah, Pak. Terlalu gampang banget diobrak-abrik, Pak. Gua tahu Johnny Evans tahu, tapi Johnny Evans tuh sudah hilang. Berapa main 3 back ya? Siapa? AWB, Evans sama Dalot itu. Wah, hancur, Pak. 3 back itu. Hancur, Pak. Hancur. Kita AWB, Dalot sama Evans. Mati, Cuk. Baru kembali dari cedera, AWB musim ini juga hancur, itu, Pak. kita kan main 3 back. 2 backnya kan winger kan. Jadi kita main sporadis, kita main offside trap loh. 3-1. Iya, 3-1. Lu kemarin yang gol berapa ya? Gol kedua ya? Yang gampang banget dilewatin tuh si Evans. Yang cuma digeser sekali dong, set udah hilang, Pak, udah langsung. Dia itu memang sudah sampah dari awal dia diambil gratis. Aku udah bilang, ini back itu sampah. Tapi jangan diambil. Gini loh, tujuannya MU mengambil Evans pada waktu itu kan sebenarnya untuk backup aja, kedalaman squad, senioritas dia pengaruh dia di ruang ganti. Yang jadi blunder ini kan ketika banyak yang cedera akhirnya dia memaksakan role-nya dia berubah menjadi main inti, Pak. Main inti. Ya, itu kan nggak sesuai plan awal sebetulnya. Terpaksa. Kacau, Pak. Lupa kacau. Ten Hag sih kalau musim ini dipecat sih bener-bener menurut gue sih Kagis. Adil nggak adil sih. Adil nggak adil, menarik. Ya, adil kenapa? Nggak adil kenapa? Ya keadil karena memang jelek. Emang jelek karena MU keduanya kan, tapi nggak adil karena full cedera semua, Pak. Gue bayangin kalau pemain tuh nggak ada yang cedera, full tim nggak mungkin peringkat kayak sekarang, Pak. Ya makanya gue tetap mustahil. Nggak ada. Lu sekarang coba lah, lu pikir baik-baik siapa yang mau gantiin Ten Hag sekarang? Tuchel. Thomas Tuchel. 11-12. Tukar barter nih Tuchel sama. Ya. Gosipnya begitu ya. Gosip muncul pengen Ten Hag. Ya.
Tuh, tapi kan Tuchel Ten Hag habis Champions League kan iya tahun depan. Lu nggak waktu Chelsea? waktu di Chelsea. apa Habis Champions League, terus Oh, iya. langsung dipecat musim ini. Iya. Bayern pecat Nagelsmann tuh karena Oliver Kahn-nya berseteru sama Nagelsmann. Presiden itu apa nama CEO-nya ya kan. CEO-nya Bayern Munchen Udah dirombak semua Iya. sama Bayern Munchen. Makanya kan mau dilepas kan Tuchel kan. Kabarnya mau narik lagi Nagelsmann ditolak. Siapa Rangnick ditolak. Terus siapa lagi kemarin? Ada 3. Xabi Alonso nolak juga. Jadi dia udah ngumumin Tuchel out, ditolak semua. Mati sekarang lu udah ngumumin, Cok. Iya. Bakal otak. Makanya dia ngincer sekarang Ten Hag. Ya Ten Hag ya. Gimana? Keren gak? Keren gak tuh? Ngaco tuh. Ya. Gimana? Lu setuju kok tuh? Gua dari dulu ETH in. Tetep in. Ya gue sebenarnya jujur hati kecil gue juga masih Ten Hag Ya, in selesai tinggal sebenarnya tinggal sih sebenarnya. Cuma gara-gara Rashford itu loh. Gua nggak tahu ya dia pasti kalau Rashford main ya pasti main lagi lah. Enggak, gini loh, kita sebagai fans jangan based on feeling. Kita harus memprediksi apa yang kira-kira Ineos lakukan. Dengan perombakan manajemen besar-besaran seperti itu, kira-kira dia bakal tetap membackup manajer yang sekarang, atau dia rombak semuanya. Kalau aku lebih make sense dia rombak juga semuanya. Mulai dari nol. Berarti Manajer enaknya juga out. dia pengen sesuatu yang fresh kan di klub ini. Dia ini atmosfernya udah nggak baik lah. Feeling gue seperti itu ya. Yang Ineos lihat. Jadi Ten Hag juga tetap out. Dia buang out plus buang banyak pemain. Iya. Dia datengin pemain baru plus manajer baru. Itu lebih make sense menurutku. Itu kemarin dilihat sama siapa Jason Wilcock sama si enggak si siapa yang bahasa orang Prancis? Blanc. Itu mukanya udah kayak enak, Cok. Lihat tim ini. Cok, ini tim apa, Cok? Cok kayak gini, Cok. Terus tadi gue baca juga di artikel Manchester Evening ya. Ada podcastnya kan. Nah podcastnya itu dia kasih kayak voting ke fans MU lah. 85% setuju kalau Rashford out. Iya. Katanya sekarang udah, dulu kan mungkin fans Inggris masih pengen Rashford in kan, masih membela Rashford. Katanya sekarang udah enggak. Ya udah pantas lah ya. Ya kalau fans yang waras ya, lihat mainnya kayak gitu. Iya. Ya lu main untuk MU kayak gitu. Kalau kondisi udah kayak gitu, kemungkinan kayak musim depan out ya kayak ini. Logika gue ya mikir gini. Sancho kalau selama ada kabar kan kalau maupun Ten Hag tetap in atau out dia udah nggak mau balik MU. Iya. Oke, no problem. Ya Sancho itu kan hoping. Ya udah out sekalian. Iya. Gue nggak menutup kemungkinan ya di MU itu ada kayak kubu-kubuan, ngerti kan? Iya. Jadi kayak Rashford sama Sancho, ya. di Højlund sama Eriksen doang yang gitu. Ya mungkin ya yang mendominasi pasti yang lokal kan. Ya kayak Tomine lah, Rashford, Sancho gitu. Kalau temennya diperlakukan seperti itu, mungkin Rashford ada dia berlagak seperti cool aja. Good boy aja. Dia latihan dengan profesional. Bilang bedanya Sancho sama Rashford, Sancho ini lebih menunjukkan. Kok nggak mau. Udah, kok nggak mau. Kalau Rashford tetap profesional. Iya betul. Tapi kan mungkin dalam hati dia ada keselnya juga. Temen gue digituin. Ya lu nggak usah gitu. Rashford Garnacho menurut gue pasti ada problem. Pasti ada persaingan. Pasti ada. Soalnya kan yang dia like tweetnya si Goldbridge, Rashford nggak tahu. Itu kan berita udah nyebar pasti. Ya pasti ada strike juga lah di internetnya itu. Kacau Pak. Ini berprosesi terkacau ya. Bener-bener terkacau sih. Bener-bener down banget sih. Malah selama dari Ferguson ya. Setelah Ferguson. Ya ini paling kacau ya ini. Parah beda monyet. Iya, Cuk. Tapi kenapa ini selalu terjadi di musim kedua ya? Iya, musim kedua. Mourinho juga musim kedua hancur. Enggak, musim kedua tuh juara 2. Enggak, kebanyakan. Oh iya. Ole juga musim keduanya hancur kan? Musim ketiga dipecat. Iya. Selalu seperti itu. Ya nggak tahu. Mengerikan. Membahas. Yang tidak berhenti. Udah nggak ada semangat nonton, Pak. Sumpah. Udah males nonton, serius. Iya, makanya. Gue itu ya semangat nonton MU gue tuh nggak seperti dulu. Iya. Musim udah selesai. Benar. Iya. Tapi untuk nonton, aduh kok takut gitu loh. Kalah nih, hancur nih, dibantai nih. Setiap kali diserang habis-habisan. Udah mau diterima, mau gimana diterima, Cok. Ya, cuma yang kemarin tuh yang positifnya adalah setelah pertandingan fans MU kan masih tepuk tangan. Lu tau dari mana itu bukan fansnya CP? Nggak mungkin, cuma tahu dia pemain di depan situ. Ya, pemainnya kayak mau say thanks tapi ya kayak mau say sorry lah.
Ya itu tapi supporternya masih itu kan masih stay, masih Chan lah, masih. Dia kan bilang di Sky Sport itu, dia bilang ya memang supporternya MU itu luar biasa. Mau di kondisi sulit pun dia tetap support. Betul. Cuman ya penampilan ini sangat-sangat jauh-jauh dari yang diharapkan. Iya, kita kan tetap support ya. Kita support. Cuman kita hina aja gitu. Support kita tetap bacot. Yang gue pengen cuma satu, pengen cepet-cepet berakhir aja dari musim. Iya, cepat berakhir. Gue pengen betul. awal musim lagi, Pak. Itu karena itu gue malas nonton udah. Iya. Sebulan selesai, paling nonton final FA udah. Ya, doang udah. Sama sih, kita nonton final FA, kita keluarkan jurus andalan dan pamungkas kita yang bisa merubah segalanya, yaitu Satya Yassin Gabika. Saya percaya dengan bantuan Sate ini, kita paling nggak bisa nahan City sampai penalti lah ya, semoga. Penalti anything can happen bro, walaupun kiper kita super tolol di penalti. Pak. Gua rasa Andre fucking Onana. Cik. Onana bukan main penalti. Penalti mana? Cuman lebih 1, Cuk. Bilang dari 4 ini ya pertandingan ya. CP menang lah. Kita kalah itu Arsenal sama Newcastle sama Brighton kita menang. Jadi dari 4 laga 6 poin lah. 6 poin. 4-0 anjing. Ternyata 0 loh. Sedih. Oke, pokoknya buat semua fans MU ya sudah. Gue cuma bisa bilang bersabar ya. Kita reset sampai akhir musim ini udah. Kita buka lembaran baru di musim depan. Kita tunggu siapa pemain yang dibuang, siapa pemain yang didatangkan. Kalau masih ada Rashford, McTominay, Harry Maguire kayak gitu-gitu ya. Pemain yang masih punya value tapi tetap di MU. Saran gue kita ganti klub aja. Ya. Jangan taruhan soal MU, jangan bocotin teman-teman lu soal MU, udah diem aja ya. Kalau ini tidak terjadi kalian diem aja. Udah, ada yang mau ditambahin lagi? Sahabat kemarin? Sampah, Cok, apa yang ditambahin? Ada yang bilang badai pasti berlalu ya. Cuman untuk musim ini gue rasa badai tidak selesai ya. Iya, sulit. Berlalunya kayaknya masih lama. Lama berlalu. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. We born red with the red Manchester. Always red. Thank you for watching. Betul, kayak Liverpool yang next year is our year. Ya, itu terus Pak. Itu terus benar.